Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Bertemu lagi dengan aku di catatan Yuni. Kali ini aku mempunyai kisah cerita berjudul Wanita Angku Itu Jadi Istriku. Semoga kalian terhibur dan selamat mendengarkan. Hari ini aku sarapan di kantin kantor karena aku tidak sempat memasak. Bukan tanpa sebab, aku kesiangan karena semalam harus lembur memeriksa laporan akhir bulan. Sesampainya di kantor, aku langsung menuju ke kantin dan memesan makanan. Makananku pun datang, aku segera menikmatinya hingga habis. Dan aku segera kembali ke gudang mengawasi dan mengecek barang-barang permintaan pelanggan. Selang beberapa waktu, aku melihat melalui jendela gudang, terlihat mobil bosku, pemilik perusahaan ini, memarkirkan mobilnya di parkiran. Aku segera berlari menuju ke depan untuk menyambutnya. Bosku turun dari mobilnya dan kusambut tangannya agar memegangku. Ya, bosku ini sudah berumur 70 tahun, namun ia masih tetap ingin bekerja. Sesekali ia datang ke kantor untuk melihat perkembangan perusahaannya. Selamat pagi, Pak. Ayo saya antar masuk ke dalam, atau Bapak mau ngecek gudang dulu? Tidak usah. Kita langsung saja ke ruanganku. Ada hal penting yang harus kubicarakan. Dek, perasaanku menjadi tidak enak dan was-was. Sepanjang jalan menuju ruangan, aku berpikir, apa aku melakukan kesalahan atau apakah ada pelanggan yang komplain, namun kenapa aku tidak mengetahuinya. Kami pun sudah berada dalam ruangan ber-AC milik bosku ini. Ia duduk di sofa yang tersedia di ruangan itu. Angga, duduklah di sini. Langsung saja ke intinya, aku mau kau menikahi putri bungsuku Kirana. Umurmu juga sudah cukup matang untuk menikah. Kirana sekarang sudah berusia 25 tahun, dan kau 30 tahun. Jangan tunggu lebih lama lagi untuk menikah. Tapi Pak, sudah, kau tak usah pikirkan biaya atau lainnya. Biar aku yang menyiapkan pestanya, kau cukup menyiapkan cincin pernikahan saja. Kalian akan menikah 2 minggu lagi. Aku sudah mengatur semuanya. Aku juga sudah memberitahu putriku bahwa kau akan menikahinya. Aku tidak mau ada penolakan, umurku sudah semakin tua. Aku takut tak bisa melihat siapa pendamping putri bungsuku kelak. Aku yakin kau bisa menjaganya. Kau sudah bekerja di sini selama 8 tahun. Aku tahu kau Angga. Kau adalah pria baik, jujur, pekerja keras, dan penyayang. Tapi Pak, apa Nona Kirani tidak masalah dengan perjodohan ini? Apa tidak terlalu terburu-buru, Pak? 2 minggu ke depan kami akan menikah. Sudah kukatakan, aku tidak menerima penolakan. Laksanakan saja. Anggap ini permintaan yang tulus dariku. Baik, Pak. Aku mengangguk ragu dan tersenyum kecut. Setelah menyampaikan berita dadakan itu, Pak Santoso bosku pun pamit pergi. Pikiranku menjadi kacau. Banyak hal yang kupikirkan. Bukannya aku tak ingin menikah. Mungkin karena aku terlalu sibuk bekerja hingga tak punya waktu untuk mencari wanita. Aku tahu Nona Kirana adalah putri bungsu Pak Santoso. Namun sikapnya yang angkuh itu membuatku tak ingin mengenalnya lebih jauh, meskipun dia cantik jelita. Dibandingkan dengan kakaknya Karin, jauh lebih anggun. Namun sayang, dia sudah memiliki keluarga. 1 minggu telah berlalu sejak hari itu. Hingga hari ini aku masih belum menyiapkan cincin pernikahan. Bukan tanpa sebab, pikiranku masih belum jernih. Sebenarnya aku juga bisa membuat pesta pernikahan. Namun jika Pak Santoso sudah berkata A, maka tidak boleh dibantah lagi. Setelah pulang bekerja, aku berencana mampir ke toko perhiasan untuk membeli cincin. Untunglah Pak Santoso sudah memberitahukan ukuran jari Kirana agar aku tidak salah beli cincin. Begitu banyak model cincin pernikahan yang bagus. Aku tak tahu harus memilih yang mana. Boleh saya tahu Bapak ingin model cincinnya yang seperti apa? Menurut Mbak, bagusan yang mana? Saya rekomendasikan yang ini, Pak. Cincin ini keluaran terbaru. Cincin emas putih yang dihiasi batu permata pada cincin wanita membuatnya terlihat elegan. Cincin pernikahan bentuk ini melambangkan janji suci pasangan untuk saling mencintai dan setia sepanjang hayat, Pak. Baiklah, Mbak. Terlihat sangat bagus, saya juga suka. Berapa harganya, Mbak? 21.350.000, Pak. Oke, saya ambil, Mbak. Aku pun mengeluarkan kartu ATM untuk digesek.
Aku tak ingin membeli cincin biasa untuk calon istriku. Cincin sudah aku beli, tinggal besok kami akan fitting baju. Aku tak tahu bagaimana reaksi Kirana jika kami bertemu. Beberapa bulan yang lalu dia pernah ke kantor karena Pak Santoso menyuruh Kirana untuk menggantikannya selama dia liburan ke luar negeri. Seminggu 2 kali Kirana datang untuk melihat keadaan perusahaan ayahnya. Selama dia berada di kantor, dia hanya datang, bertanya sekedarnya, dan tak ada senyum di wajahnya. Ditambah lagi, pernah ada OB yang membuatkannya kopi. Dia langsung memarahi OB tersebut. Katanya dia minta kopi panas, tapi kenapa ini hangat dan mulai dingin? Ya, padahal kopi panasnya sudah diberikan 15 menit yang lalu dan Kirana baru mau meminumnya. Ya mulai dingin lah, pikirku. Hal tersebut membuat karyawan lain menjadi merasa tertekan dan takut. Aku yang mau mendekatkan diri pun menjadi segan. Selain itu, di kantor dia hanya melakukan panggilan telepon bersama pacarnya. Bukannya mengecek laporan-laporan perusahaan, malah asik saling teleponan. Hari fitting baju pun tiba. Aku sudah bersiap dan segera berangkat menuju salon pengantin. Selama dalam perjalanan jantungku berdebar-debar entah karena takut atau grogi. Hari ini Pak Santoso menyuruhku tidak usah masuk kerja karena selain fitting baju, ada berkas-berkas pernikahan yang harus ditandatangani. Begitu sampai di tempat yang dituju, kulihat mobil Pak Santoso sudah tiba lebih dulu. Segera aku masuk untuk menemuinya. Hei Angga, sudah sampai? Iya Pak, udah lama Bapak sampainya? Nggak juga, baru kok. Itu Kirana baru mau fitting gaun pengantinnya. Kamu langsung aja masuk ke ruangan yang di sana. Baik Pak, permisi Mas. Saya Angga Narendra mau fitting jas pengantin. Oh iya Pak Angga, kami sudah menunggu Anda. Ini adalah beberapa setelan jas pengantin pria, semua dirancang oleh desainer ternama dan dibuat dengan bahan yang premium. Silakan dicoba Pak. Baik Mas, aku mengenakan satu persatu setelan jas itu dan aku suka setelan jas yang keempat. Begitu pula Pak Santoso juga menyukai setelan jas tersebut. Sekarang aku dan Pak Santoso duduk di sofa ruangan tempat Kirana fitting gaun pengantin. Jantungku berdebar kencang menunggu Kirana selesai. 5 menit kemudian Kirana keluar dengan gaun pengantin tanpa bahu berwarna putih dan sedikit merah muda pada bagian dadanya. Kami berdua takjub melihatnya. Kirana terlihat sangat cantik dan gaun tersebut pas di tubuhnya. Papa suka yang ini, Kir. Kamu terlihat sangat cantik, mirip seperti ibumu dulu. Iya, Pak, aku juga mau yang ini. Gimana, Angga? Calon istrimu cantik, bukan? Iya, Pak. Jawabku pada Pak Santoso dan melirik sedikit ke arah Kirana. Namun dia memasang wajah judesnya kepadaku seperti tak ingin menikah denganku. Sesi fitting baju pengantin telah selesai. Aku juga sudah menandatangani berkas-berkas pernikahan. Kini hari demi hari berlalu dan tibalah hari pernikahanku bersama Kirana. Pernikahanku berlangsung di gedung Jakarta Convention Center. Tamu yang diundang hanya kerabat, teman sekantor, teman-teman Kirana, dan rekan-rekan Pak Santoso. Hanya beberapa temanku yang aku undang mengingat mereka semua jauh di luar kota. Ibu dan bapakku tiba di Jakarta semalam. Kupikir mereka tak akan datang. Aku sempat khawatir. Mereka terlalu sibuk mengurusi kebun karet dan kebun sawit miliknya. Jika sampai tidak hadir di hari pernikahan anaknya, aku akan marah kepada mereka. Bismillah. Saya terima nikah dan kawinnya Kirana Ananda binti Santoso Anugrah dengan mahar tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Aku masih tak percaya. Kirana si gadis angkuh yang di sampingku ini sudah sah menjadi istriku. Aku tahu dia pasti masih tidak terima dengan perjodohan ini. Namun aku salut karena dia tetap menurut pada ayahnya. Pesta pernikahan pun berlangsung selama 5 jam dan keadaan masih baik-baik saja hingga selesai. Angga, Kirana, kalian malam ini pulang ke rumah papa dulu. Nginap di kamar Kirana. Besoknya baru kalian pulang ke rumahmu ya Angga. Bantuin Kirana beresin barang-barangnya dulu. Pah, aku gak mau ya tinggal di rumah dia. Belum tentu rumahnya sebesar rumah kita, Pah. Rengek Kirana pada ayahnya. Kirana, jaga mulut kamu ya. Kalian baru menikah. Sekarang Angga suami kamu hormati dia. Ih, papa, jawab Kirana dan berlalu pergi masuk ke mobilnya. Maafkan kelakuan anak saya Kirana ya Pak, Bu. Dia bersikap seperti itu karena belum mengenal saja.
Sebenarnya dia anak yang baik dan ceria. Semenjak ibunya meninggal ketika dia SMA, sikapnya jadi berubah seperti ini, ucap Pak Santoso kepada ayah dan ibuku. Iya Pak, nggak apa-apa, kami bisa memakluminya. Saya mendoakan kebaikan untuk rumah tangga mereka dan berharap selalu baik-baik saja. Ya sudah, sekarang ayo kita pulang dulu. Bisa kita lanjutkan obrolan kita di rumah, ucap ayahku memotong pembicaraan karena hari sudah semakin gelap. Ayo Pak, sekalian Bapak dan Ibu langsung menuju ke rumah saya. Kalian bisa membersihkan diri di sana. Sekarang kita adalah besan. Jangan sungkan-sungkan, ucap Pak Santoso. Kami pun pulang ke rumah Pak Santoso. Aku bersama ibu dan ayahku menggunakan satu mobil yang kupinjam di rental. Kirana bersama ayahnya dan supirnya. Kalian bisa menebak sendiri kenapa Kirana tak mau satu mobil denganku. Ya, karena mobil ini adalah mobil rentalan. Dia jelas tak mau menaikinya. Tibalah kami di rumah mewah Pak Santoso. Ibu dan ayahku diarahkan untuk tidur di kamar tamu. Dan aku diarahkan naik ke lantai 2 menuju kamar Kirana. Aku pun menaiki anak tangga. Kamar Kirana terletak di sebelah kanan tangga. Aku mengetuk pintu kamarnya, namun tak ada jawaban. Aku memegang handle pintu dan membukanya perlahan. Kudapati Kirana tengah kesulitan membuka resleting gaun di punggungnya. Boleh aku bantu membukanya, Dek? Kayaknya kamu kesulitan. Adek, gue bukan adek lu. Sekarang kamu adalah istriku. Aku berhak atas kamu sepenuhnya. Jadi, terserah aku mau panggil kamu adek atau sayang. Hatiku berdebar saat kuucapkan kata-kata itu. Sebenarnya aku gugup, namun aku berusaha tegas. Dan memang melihat kecantikan Kirana membuatku ingin memiliki hatinya. Sini aku bantu, aku nggak akan lihat. Tanganku saja yang akan membukanya. Kalau nggak percaya, ayo kita ke depan cermin agar kamu bisa mengawasiku.